Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak soleh dan soleha. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Sehat semua ya? Hari ini kita berjumpa lagi dalam pembelajaran tema. Sebelum kita mulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap ya? Kalau sudah, keluarkan buku pulpen kalian. Hari ini kita akan belajar tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi. Kita akan belajar pembelajaran 1 dan 2. Bisa dimulai ya. Menemukan informasi dari teks tentang matahari dan pemanfaatannya. Informasi dapat kita temukan pada setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Caranya yaitu membaca secara cermat. Kamu dapat menandai bagian atau kata-kata penting di setiap paragraf. Setelah menemukan informasi pada setiap paragraf, kita dapat merangkainya menjadi satu paragraf baru. Nah, sekarang perhatikan gambar berikut. Itu bisa kalian lihat di buku pulpen kalian halaman 99. Nah, nanti teksnya itu bisa dibaca sendiri di rumah ya. Sekarang kita bahas. Informasi yang kita temukan dari teks di samping adalah matahari merupakan pusat tata surya. Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi alternatif bagi kehidupan bumi. Energi matahari sebagai sumber energi alternatif itu biasanya dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik tenaga surya atau biasa disebut PLTS. Nah, itu informasi yang kita temukan dari teks tersebut ya. Sekarang untuk pengetahuannya, energi matahari dan pemanfaatannya. Energi adalah sesuatu yang diperlukan untuk melakukan kegiatan. Sumber energi adalah setiap benda yang dapat menghasilkan energi. Contohnya matahari. Matahari merupakan sumber energi terbesar yang digunakan oleh manusia. Matahari adalah sumber energi panas dan cahaya. Nah, itu tadi apa? Energi matahari. Setiap hari itu kita melakukan kegiatan dan kita memerlukan energi. Sekarang, energi panas yang dihasilkan matahari dapat kita manfaatkan diantaranya untuk mengeringkan pakaian. Selanjutnya, mengeringkan ikan, membantu pertumbuhan dan perkembangan tulang, dan untuk proses fotosintesis bagi tumbuhan. Masih ingat ya proses fotosintesis? Ya. Dalam fotosintesis, energi cahaya diubah menjadi energi kimia berupa makanan dan oksigen. Nah, itu tadi pengertian energi matahari dan pemanfaatannya. Sekarang, kalau di bumi ini tidak ada sumber energi matahari, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, bumi akan gelap. Terus apa? Pakaian yang kita cuci
tidak kering ya. Jadi energi matahari itu sangat kita perlukan ya untuk kegiatan sehari-hari. Sudah paham ya? Kita lanjutkan. Menemukan kata-kata penting dalam teks tentang sumber energi. Ketika membaca sebuah teks, kita seringkali menemukan kata-kata penting yang belum kita ketahui artinya. Arti dari kata-kata itu dapat kita cari dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, atau kalian bisa bertanya kepada guru atau orang tuamu. Nah, sekarang contohnya arti kata panas. Kata panas itu mempunyai arti suatu keadaan di mana suhu meningkat dan tinggi. Nah, untuk kalimatnya, panas matahari dapat digunakan untuk menjemur pakaian. Nah, kata panas bisa kalian garis bawahi. Kalau ditulis bisa digaris bawahi, tapi kalau diketik bisa digaris bawahi dan dicetak tebal. Paham ya? Pentingnya memanfaatkan sumber daya air dengan baik. Air merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui karena dapat terbentuk kembali dengan adanya siklus air. Tidak semua daerah di Indonesia bisa mendapatkan air bersih dengan mudah. Oleh karena itu, kita harus menggunakan air dengan bijaksana. Nah, sekarang kewajiban kita dalam menghemat air, yang pertama menutup keran saat tidak digunakan. Yang kedua, menyiram tanaman dengan teko penyiram. Yang ketiga, mandi dengan air seperlunya. Dan yang keempat, menutup keran air saat sedang menggosok gigi. Nah, itu tadi kewajiban kita dalam menghemat air. Jadi, keran itu kalau tidak digunakan itu segera ditutup. Jangan dibuka dan jangan dibiarkan airnya mengalir terus-menerus. Sekarang, pentingnya memanfaatkan sumber air. Yang pertama, menjaga ketersediaan air agar tetap ada dan lestari. Yang kedua, menjaga kelangsungan hidup dan aktivitas makhluk hidup. Dan yang ketiga, tanpa air, makhluk hidup tidak dapat bertahan hidup untuk waktu yang lama. Nah, maka dari itu kita harus menjaga kelestarian air. Bagaimana caranya? Caranya apa? Sesuai dengan kewajiban kita dalam menghemat air. Kita lanjutkan ya. Mengenal satuan waktu tidak baku. Untuk menyatakan lama suatu kejadian, kita dapat menggunakan satuan waktu tidak baku dan baku. Contoh satuan waktu tidak baku yaitu lama dan sebentar. Lama artinya memerlukan waktu yang lebih banyak. Sebentar artinya memerlukan waktu yang lebih sedikit. Sekarang coba perhatikan contoh berikut. Setelah membantu ibu memasak, Fitri membantu ibu mencuci piring-piring yang kotor. Menurutmu, antara memasak dan mencuci piring, kegiatan manakah yang lebih lama? Kegiatan manakah yang lebih sebentar? Ya, benar. Memasak memerlukan waktu lebih lama dari mencuci piring. Berarti mencuci piring memerlukan waktu lebih sebentar dari memasak.
Nah, itu tadi namanya apa? Satuan tidak baku, menggunakan lama atau sebentar. Paham ya? Sekarang kita lanjutkan. Ekspresi dan pola irama pada lagu. Setiap lagu berisi lirik dan nada. Lirik merupakan kumpulan kata-kata yang memiliki nada. Setiap lagu memiliki pesan-pesan yang ingin disampaikan oleh penyanyi kepada pendengar. Pesan akan tersampaikan apabila penyanyi dapat menjiwai lagu tersebut atau dikenal dengan ekspresi lagu. Beberapa cara untuk menjiwai sebuah lagu diantaranya melalui pemahaman terhadap lirik dan pola irama. Pola irama adalah sekelompok bunyi dengan susunan irama tertentu atau birama. Pola birama itu ada 2/4, 3/4, dan 4/4. Ada juga berapa? 6/8. Nah, sekarang kita dapat mengekspresikan rasa syukur akan sumber energi dengan menyanyikan lagu. Nah, salah satunya lagu apa? Angin, ciptaan A.T. Mahmud. Nah, lagu ini diciptakan sebagai ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena telah menciptakan angin. Manfaat angin bagi manusia misalnya untuk menggerakkan kapal layar. Nah, jadi nanti dihafalkan dulu ya lirik lagu Angin. Dihafalkan dulu saja. Untuk nyanyinya nanti kita bisa nyanyi bareng-bareng ya. Sudah paham ya? Kalau sudah, Usida cukupkan sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa di rumah tetap belajar dan jaga kesehatan. Jangan pernah tinggalkan sholat 5 waktu. Hormati orang tua dan bantu pekerjaan orang tua. Tetap semangat ya, meskipun belajar dari rumah. Sebelum Usida tutup, kita akhiri dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.